Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Bayaki Alfaris, Fitrianada, Lihoa Indriani, Linda Handayani, Maratu Solikah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, al-adab secara umum. Kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Menurut Efat al-Sarkawi, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Berikut faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Faktor-faktor kemajuan umat Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Dan yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Nah, yang pertama yaitu ada perpecahan umat Islam dikarenakan politik dan moral. Seperti contohnya pada adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal perang salib yang terjadi sekitar 1906 hingga tahun 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab dari kemunduran peradaban Islam. Yang kedua yaitu ada ilmu pengetahuan yang menyimpang. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan sehingga mereka meremehkan untuk menimba ilmu. Yang keempat yaitu lunturnya nilai-nilai Islami dalam diri umat Islam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Umat muslim pernah menorehkan kegemilangan peradaban pada sekitar abad 7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Bahkan beberapa abad-abad yang dikenal sebagai The Golden of Islam. Kaum muslim menjadi mercusuar peradaban dunia dan pelopor kecemerlangan ilmu pengetahuan. Peradaban muslim bahkan menjadi rujukan dari umat lain. Banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, farmasi, geografi, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Beberapa para tokoh yang berperan penting dalam bidang tersebut yaitu seperti Ibnu Al-Haytham. Beliau seorang ilmuwan yang berasal dari Arab yang mempunyai kontribusi yang sangat besar di dalam dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan juga disebut sebagai Bapak Optik karena memiliki kontribusi besar dalam eksperimennya serta studinya soal cahaya. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Idrisi. Al-Idrisi ini adalah seorang geografer dan kartografer yang lahir di Ceuta, Afrika Utara. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kontribusi peradaban Islam kepada peradaban dunia. Para tokoh Islam klasiklah yang telah membangun peradaban di masa itu. Dan yang dilakukan oleh orang-orang barat pada masa itu yaitu dengan mempelajari
dan mempertahankan peradaban Yunani kuno, serta juga mengembangkan buah pemikirannya untuk bisa menemukan sesuatu yang baru dari segi filsafat dan juga ilmu pengetahuan, seperti sebagai ilmuwan dan lain sebagainya. Seorang pemikir orientalis barat Gustav Le Bon mengatakan bahwa orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, karena mereka adalah imam kita selama 6 abad. Hingga peradaban Islam telah memberi kontribusi besar dalam berbagai bidang, khususnya bagi dunia. Beberapa tokoh ilmuwan Muslim pelopor perkembangan keilmuan dunia. Yang pertama adalah Ibnu Sina sebagai Avicenna di bidang kedokteran. Yang kedua adalah Abu Ahmad Usman bin Bar al-Kinani al-Fuqami al-Basri, seorang ilmuwan terkenal penulis ensiklopedia hewan. Dan yang ketiga adalah Al-Razi, orang pertama yang membuat jahitan pada perut dengan benang dibuat dari serat. Dia juga berhasil membedakan antara penyakit cacat dengan campak. Dan yang keempat adalah Ibnu Haytham, bapak ilmu optik. Dan yang kelima adalah Ibnu Khaldun, bapak sosial politik. Dan yang keenam adalah Jabir Ibnu Hayyan, penemu ilmu kimia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit di dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan sebagai pusat. Yang selanjutnya adalah ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Kemunduran dan ketinggalan di bidang ipteks menyebabkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur, meski memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dampak lain ketidakmampuan menguasai perkembangan teknologi adalah umat Islam kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Beberapa di antara mereka kemudian menjadi pengikut budaya negara-negara barat. Mereka menyerap begitu saja nilai-nilai ideologi dan budaya materialis dan sekular melalui kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi barat. Akibatnya, krisis sosial, moral, dan kejiwaan melanda sebagian besar bangsa-bangsa Muslim. Menuju kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan juga aspek eksternal. Antara lain yaitu, yang pertama adalah aspek internal. Yang harus dilakukan yang pertama adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh umat Islam agar dapat terlepas dari keterpurukan. Dan yang kedua adalah harus memiliki kepercayaan tinggi yang kuat agar dapat bangkit dari keterpurukan. Dan selanjutnya adalah aspek eksternal. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, menerima masuknya tradisi baru dari luar, baik Muslim maupun non-Muslim. Dan yang kedua adalah tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran untuk menjaga moralitas. Islam Nusantara, kebudayaan Islam Indonesia. 1. Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk Nusantara atau Indonesia. Konsep Islam Nusantara menjadi sangat kompleks, sebagaimana terjadi dalam organisasi besar di dunia NU. Ada beberapa tokoh penting yang secara dominan setuju dengan Islam Nusantara, yakni pertama, Adil Sirat atau Ketua PBNU. Yang kedua, Quraish Shihab. Yang ketiga, Abdul Muhsin Ghazali. Potret kebudayaan Islam Indonesia. A. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri adalah Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Soleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Selanjutnya, kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang ini dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Raja pertama yang memerintah kerajaan Aceh adalah Ali
Hayat Shah. Puncak kejayaan kerajaan ini yakni pada saat dipimpin Sultan Iskandar Muda pada tahun 1609 sampai 1637 Masehi. Di wilayah Jawa dan Kerajaan Islam Demak, perkembangan kerajaan ini bersamaan dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Raden Patah merupakan Raja Demak pertama. Selain 3 kerajaan tersebut, perkembangan Islam juga semakin pesat di daerah-daerah lain seperti Kerajaan Pasang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, di daerah Jawa setelah Kerajaan Demak runtuh. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. C. Seni Islam dalam peradaban Indonesia. Ajaran Islam telah bertransformasi pada budaya dan seni masyarakat Indonesia yang terwujud dalam seni qiraah, sholawatan, gambus, rebana, dan kaligrafi. Hasbullah 2017. Yang pertama, seni baca Al-Quran, qiraah, dan sholawatan. Sama dengan kekuatan qiraah, seni Islam lain yang sifatnya lifetime atau sepanjang zaman adalah sholawatan. Bila seni qiraah kuat bertahan atau sebagai manifestasi keimanan kepada Allah, seni sholawatan bertahan sebagai bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Musik gambus dan rebana. Musik Islam di Indonesia menemukan identitas dan khasnya tersendiri dengan penyebaran yang dibawa oleh para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Salah satunya yakni musik gambus dan rebana. Yang ketiga, grup musik modern Islami. Ada beberapa kelompok musik sekuler yang terjun ke dalam dunia musik Islami. Salah satunya yakni boyband Ungu, yang telah mengeluarkan 6 album religinya yang berjumlah lebih dari 20 lagu, yang karangannya membutuhkan waktu selama 5 periode, 2006 sampai 2011. Dan juga ada Rhoma Irama yang mampu menciptakan lagu dangdut dakwah sejak tahun 1973. Yang keempat, seni kaligrafi. Seni kaligrafi telah berkembang sejak abad ke-12 Masehi. Ada beberapa corak kaligrafi yang berkembang di Indonesia, yakni corak Kufi, Naskhi, Riz'i, Farisi, dan Diwani. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia juga sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur yang telah mendorong kreasi-kreasi seni bangunan baru yang disesuaikan kebutuhan masyarakat Islam. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Apabila ada salah atau kurang kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.